Hai bun, di sini bunda-bunda bisa banget buat siapin 2 butir telur, 2 bungkus coklatos, satu bungkus susu kental manis rasa coklat, baking soda, baking powder, tepung dan juga gula ya bunda-bunda. Step pertama bunda-bunda bisa banget buat masukin 2 butir telur tadi dan juga 10 sendok makan gula pasir ya bunda-bunda. Nah, di sini bunda-bunda bisa ikutin untuk tingkat kemanisannya, bisa sesuaiin lagi bun, tapi untuk 10 sendok makan gula pasir ini udah pas banget ya bun, gak terlalu manis. Nah lanjut di sini bunda-bunda bisa mixer, atau buat bunda-bunda yang gak punya mixer di rumah, atau buat anak kos yang gak punya mixer di rumah, gak usah khawatir karena tinggal aduk aja pakai sendok juga bisa, gak harus pakai si mixer ini ya bunda-bunda. Aku pakai mixer ini karena lagi bulan puasa, jadi kayak hemat energi gitu loh istilahnya. Tapi nggak mengharuskan ya bun di sini untuk menggunakan si mixernya karena bisa diaduk dengan bantuan sendok aja. Lanjut di sini bunda-bunda bisa tuangkan 12 sendok makan tepung terigu, atau bunda-bunda bisa saring terlebih dahulu ya tepung terigunya di saringan gitu bun, biar si bolunya ini cantik itu adonannya. Jadi bunda-bunda saring terlebih dahulu ya. Nah di sini setelah bunda-bunda tambahkan 12 tepung terigu, barulah bunda-bunda aduk. Sekali lagi aku ingetin ya bunda-bunda, nggak harus menggunakan si mixer ini. Jadi bunda-bunda bisa banget buat pakai sendok biasa untuk mengaduknya. Memang agak effort sedikit ya bunda-bunda daripada menggunakan si mixernya, tapi hasilnya nanti bakal sama ya bun pakai mixer ataupun enggak. Nah di sini diaduk-aduk aja hingga dia merata dan tercampur dengan sempurna pokoknya. Kita aduk-aduk, ini udah wanginya udah menyerpak kali bun, kayak udah wangi adonan kue gitu loh. Nah jadi kita aduk-aduk aja hingga dia tercampur merata dan sempurna, dan gak ada lagi adonan tepung yang belum tercampur dengan si telurnya ya. Jadi kita pastikan udah teraduk atau tercampur semuanya. Nah kalau dirasa udah tercampur semuanya, barulah bunda-bunda bisa masukin baking soda dan juga baking powder 1/4 sendok aja. Usahakan lebih banyak si baking sodanya ya bunda-bunda, karena dia bakalan lebih mengembang kayak gitu. Nah lanjut di sini kalau bunda-bunda udah masukkan si baking soda dan baking powdernya, bunda-bunda bisa aduk kembali dengan bantuan mixer ataupun dengan bantuan si sendoknya ya bunda-bunda. Nah kita aduk-aduk aja hingga dia ngeblend ya si baking powder dan baking sodanya. Nah bun, pokoknya di sini bunda-bunda bisa aduk. Setelah bunda-bunda rasa udah tercampur, bunda-bunda barulah bisa masukin coklatos. Di sini aku pakai 2 bungkus coklatos dan juga susu coklat ya bunda-bunda, susu kental manis coklat. Lalu di sini kita aduk-aduk kembali biar ngeblend ya perpaduan antara si coklatos, susu kental manis dan juga si tepungnya. Jadilah kita harus mengaduk-aduknya dengan agak sabar ya bunda-bunda. Penting tuh ngaduknya pelan-pelan, perlahan, asal pasti aja deh bun. Nah lanjut ketika hasilnya udah ngeblend seperti ini, bunda-bunda bisa lihat sendiri seperti yang ada di video, udah mulai ngeblend nih perpaduannya. Atau kalau teksturnya terlalu kental, bunda-bunda bisa tambahkan sedikit air ya bunda-bunda. Barulah kita beralih ke step selanjutnya, yaitu dengan memasukkan 10 sendok makan minyak makan. Nah setelah dimasukkan minyak makan, bunda-bunda harus ngeblend atau harus mencampurkan si minyak dengan si adonan dengan rata ya bunda-bunda. Kalau udah, bunda-bunda bisa masukkan si adonannya ini ke dalam loyang bun. Nggak perlu dilapisi minyak lagi karena kita sudah mencampurkan 10 sendok makan minyak tadi ya bunda-bunda. Tapi kalau mau dilapisi lagi dengan margarin juga boleh ya bunda-bunda, biar dia lebih enak dikeluarkannya. Nah di sini kalau bunda-bunda udah memasukkan semua adonannya dengan rata, bunda-bunda bisa panaskan kukusan. Lalu bunda-bunda kukuslah si adonannya ini selama 40 menit kurang lebih. Pokoknya bunda-bunda cucuk, kalau udah nggak ada yang lengket barulah dia sudah matang. Nah ini kita diamkan dia selama 40 menit menggunakan api sedang ya bunda-bunda, jangan api besar karena nanti dia nggak matang dengan rata atau dengan sempurna. Kita tutup, lalu ini dia hasilnya. Gimana, cantik kan bun? Ini rasanya beneran enak banget dan cocok banget buat
buat bunda-bunda sajiin saat lebaran atau kasih ke orang-orang tersayang. Jadi segitu aja resep dari aku, semoga suka dan semoga membantu. Aku minta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komennya ya bunda-bunda. Bye, thanks for watching. Kalau ada saran konten aku masak apa lagi ke depannya, coba komen aja ya di bawah bun. Nah ini dia hasilnya, ini benar-benar fluffy banget.